Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali belajar bersama kita masih dengan kitab yang sama, yaitu Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Dan kita masih pelajari pembahasan al-iman bil qadar, mengimani dengan apa? Takdir. Dan kita kemarin berhenti pembahasannya kepada bahwasanya tidak boleh berhujah dengan apa? Dengan takdir, karena beberapa sisi, dan kita sudah sampai alasan yang ketiga ya. Yang pertama bahwasanya Allah tegaskan orang-orang yang mereka berhujah dengan takdir ketika mereka berbuat kesyirikan ya. Seandainya Allah menghendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan, berarti mereka berhujah dengan takdir, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Berarti alasan mereka itu tidak bisa menyelamatkan ya mereka dari siksanya Allah. Menunjukkan ya berhujah dengan takdir itu ya batilnya berhujah dengan takdir tersebut, karena nyatanya Allah tetap menyiksa mereka. Yang kedua bahwasanya setelah diutusnya Rasul itu tidak ada lagi alasan ya, tidak ada lagi alasan di depan Allah. Seandainya boleh berhujah dengan takdir, maka ya tetap akan ada alasan tersebut. Nyatanya Allah hapus alasan-alasan ketika mereka berbuat maksiat setelah diutusnya Rasul, maka menunjukkan ya batilnya orang yang berhujah dengan takdir. Yang ketiga kemarin, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya apa? Semuanya itu telah ditentukan dengan takdir Allah. Orang itu sudah ditentukan besok itu ke neraka atau ke surga. Sahabat lantas bertanya, kita itikal saja wahai Rasulullah. Ternyata Rasulullah tetap bersabda, i'malu ya, tetaplah kalian beramal, berusaha, fakullun muyassarun. Dalam riwayatnya Imam Muslim, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, jadi kalau ada orang berbuat maksiat ya harus dicurigai kita, ya waalaikumsalam. Harus introspeksi diri, harus waspada, jangan-jangan ini dimudahkan berbuat maksiat ya. Muyassarun lima khuliqa lahu, jangan-jangan ini memang sudah diciptakan untuk penghuni neraka. Itu untuk ibaratnya cemeti bagi diri kita ketika kita berbuat maksiat, ketika kita itu berbuat sesuatu yang menyelisih syariat, maka kita introspeksi kepada diri kita, kenapa saya mudah berbuat seperti ini? Jangan-jangan ya kan memang ditulis untuk sesuatu yang buruk, maka apa? Kita segera memperbaikinya ya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, ar-rabi', ya kan? Ar-rabi'u. Ya, silakan dibaca. Baca Mas Ahmad ya. Baca Mas. Ar-rabi'u. Ini lebih nyari file Halaman 67. Bapak Mahfud dah ketemu? Silakan dibaca dulu Pak. Pakai mic-nya itu. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, ar-rabi'u anna Allah ta'ala amaral abda wa nahahu walam yaklafhu Kalafa yukal lifu. Walam yukallifhu Taib. illa ma
illa ma yastati'u. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha walau kanal abdu mim jim ba ra. Mim Mas Ragil itu bacanya apa, Mas? Mim jim ba ra. Apa Mas Ahmad? Mujab piron. Ya, lumayan. Lagi? Mujbiron, nah ini mendekati. Terakhir Pak Sri. Ya, mendekati. Mujbaron. Ya. Pak Mahfud silakan. Ajbara yujbiru. Mujbaron. walau kanal abdu mujbaron alal fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khulasa minhu wa hadza batilun walidzalika idza waqa'at minhul maksiyatu bijahlin au nisyanin au ikrahin fala ismu alaihi li'annahu ma'zurun. Baik. Ar-rabi'u anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'u. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walau kana al-'abdu mujbaran 'ala al-fi'li la kana mukallafan bima la yastati'ul khulasa minhu. Wa hadza batilun wa lidzalika idza waqa'at minhu al-ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala ithma 'alaihi li'annahu ma'dzurun. Ya, yang keempat silakan Mas Ragil. Yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala telah memerintah hambanya dan melarangnya dan tidak membebani kecuali sesuai kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah
tidak membebani kecuali sesuai kemampuannya. Ya, membebani sebuah jiwa pun Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai kemampuannya. sesuai kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan seandainya seorang hamba itu mujbaran, apa ajbaru yujbiru ijbaran, apa ajbaru yujbiru, ajbaru yujbiru memaksa, berarti mujbar ya dipaksa. dan seandainya seorang hamba dipaksa atas suatu perbuatan, Lakana maka ia dibebani dengan apa yang dia tidak bisa, al-khulaso terlepas pun darinya. Dan ini adalah batil. Dan yang demikian itu oleh karena itu apabila terjadi darinya maksiat karena kebodohan atau lupa atau terpaksa, maka tidak dosa baginya, karena itu karena dia ma'dzur, diberi izin, diberi udzur. Ya. Arabi yang keempat, bahasanya Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan juga melarangnya, dan Dia Ta'ala tidak membebaninya, yaitu membebani si hamba tadi, tidak membebani si hamba tadi kecuali dengan apa yang dia mampu. Maksudnya kecuali dengan apa yang si hamba tadi mampu melakukan. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah apa semampukah kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, ini mampu di sini bukan berarti apa? Menurut hawa nafsu loh ya. Kadang-kadang fattaqullaha mastata'tum. Ya, lo kok belum sholat, kenapa? Ini kok mboten sholat, kenapa? Kok antum tidak sholat? Wah, saya sholat belum sanggup saya sholat. Saya belum mampu untuk sholat. Dosa saya masih banyak. Sudah dosanya banyak malah enggak apa? Ya kan bahaya itu kan? Gitu kan? Kok ada orang kaya misalnya kita tanya kok belum haji, kenapa? Urung sanggup, ya kan? Cik reget misalnya kan seperti itu. Belum sanggup masih kotor seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum bukan menurut apa? Hawa nafsu, ya kan? Ini harus ditafsirkan dengan firman Allah yang lain. Misalnya dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya kan? Apa yang diperintahkan, yang dibawa, yang diperintahkan oleh Rasul, lakukan, kerjakan, dan apa yang dilarang oleh beliau SAW maka fantahu, jangan dilakukan, ya kan? Ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu. Jadi ya semampu kalian itu maksudnya adalah dikerjakan, kalau tidak bisa baru memang apa? Dimaksimalkan, dikerjakan, tidak bisa dikerjakan semampunya. Ya, sholat misalnya, saya tidak bisa berdiri, bukan berarti terus apa? Tidak sholat, ya tetap sholat. Mampunya duduk ya duduk, mampunya berbaring
sebelah miring sebelah kanan ya miring sebelah kanan dan seterusnya. Itu namanya mastata'tum seperti itu, bukan mastata'tum terus sesuai hawa nafsu kan ya. Bukan seperti itu. Oleh karena itu Allah telah memberikan statement atau memberikan pernyataan bahwasanya Allah itu ketika membebani syariat pasti si hamba itu bisa mengerjakan karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan perkara yang dia bisa mengerjakannya. Si jiwa tadi bisa mengerjakannya. Bahkan kalau bisa dibilang itu turah bisa apa? Mengerjakannya. Contohnya ya, sholat satu hari berapa Pak? Berapa kali? 5. Ya yang wajib 5 kan ya. Kan yang dihitung Allah pertama tentu yang wajib kan ya. 5 kan. Seandainya itu Allah syariatkan 10 mampu enggak? Sehari yang wajib 10. Mampu. Buktinya apa? Lebih banyak orang itu sholat sunnah kan? Lebih banyak sholat sunnahnya daripada sholat apanya? Wajibnya. Berarti seandainya 10 pun mampu. Wow, begitu ya kan? Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sudah Masya Allah ya. Ibaratnya diskon juga ya. Itu kalau seandainya ditingkatkan ya 5 kali sholat itu ya menurut maksudnya itu secara hitung-hitungan itu turah apa? Bisa secara hitung-hitungan. Tapi kalau Allah tetap Allah itu lebih tahu daripada kita, lebih bijaksana daripada kita. Menurut kita lebih turah isone gitu kan. Tapi ya tetap Allah wajibkan 5 itu bukan berarti kita lebih, tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Dia taala, dengan kebijaksanaannya Allah taala, dan Allah itu alim, Maha mengetahui 5 itu adalah yang pas untuk apa? Untuk hambanya. Sholat, zakat dan seterusnya. Nisabnya 85 gram emas itulah yang pas, ya kan, untuk hambanya tersebut. Walau kana al-'abdu mujbaran 'alal fi'li, seandainya hamba itu dipaksa mengerjakan suatu perbuatan, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasa minhu. Maka sungguh dia itu apa? Dibebani dengan sesuatu hal yang dia tidak mampu untuk terlepas darinya. Ya kan? Begitu. Seandainya apa? Hamba itu dipaksa, maka berarti si hamba itu tidak mampu berlepas diri karena dipaksa seperti itu. Wah, ada batil, dan ini tentunya batil. Oleh karena itu, kenapa batil? Walidzalika, oleh karena itu ketika muncul dari si hamba tadi itu sebuah maksiat karena kebodohan dia atau karena kealpaan dia lupa ya kan ya, atau karena dia itu terpaksa melakukannya, dipaksa melakukannya ikrah, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Li'annahu ma'dzur, kalau dia apa? Udzur. Seandainya hamba itu adalah dipaksa mengerjakannya, ya, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya diampuni oleh Allah. Berarti menunjukkan bahwasannya ya berhujah dengan takdir itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu buktinya Allah itu memerintahkan dan juga apa? Melarang. Ya, memerintahkan dan juga apa? Melarang, dan Allah itu membebani kita syariat. Jadi seandainya kita itu apa? Dipaksa oleh Allah, maksudnya itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ya udah langsung aja Allah tidak apa? Memberikan kita syariat, tidak memerintahkan kita dan tidak apa? Melarang kita. Ya, contohnya kita punya mainan itu loh Pak ya, wong-wongan kalau zaman saya dulu ya. Ya, kamu jangan masuk rumah ini, ya. Kamu jangan masuk. Ya, kamu jangan masuk. Kamu bolehnya ke sana, ya, pergi ke sana. Ya kan? Kemudian kita masukin dia. Kan ini lucu ya kan ya? Karena dia memang benda apa? Mati gitu loh. Beda kalau kita kan makhluk, ya kan, benda hidup. Maka tidak heran Allah memerintahkan karena dia bisa berpikir, dia punya kehendak, dikerjakan apa tidak seperti itu. Ya. Kalau wong-wongan tuh loh langsung baik kan gini kan. Apa ada orang itu gerindo apa ngerekel ya, ya srekel gini, itu berarti nanti bisa masuk mana? RSJ, ya, dadakan srekel ya lah, baru gini ya kan ya, mesti ya langsung aja karena ini benda apa? Mati, benda mati dipaksa, maksudnya yang dia kerjakan ini ya menurut apa? Yang
menggerakkannya kan seperti itu. Ya, nggak ada kok diperintah dulu. Tapi Allah memerintahkan hambanya, ada perintah ada larangan, menunjukkan bahwasanya memang hamba itu punya kehendak dan punya kudrah, maka tidak boleh beralasan dengan apa? Takdir, ya kan? Kalau si Srekel tadi misalnya dia adalah apa namanya? Yang ini Srekel ya namanya, yang untuk motong itu ya. Srekel itu lek motong keramik itu apa? Salah gitu ya, misalnya melenceng dari garisnya itu, si Srekel itu yang salah sing nglakokne apa Srekel? Yang nglakokne karena memang Srekel enggak punya apa? Kehendak. Beda kalau manusia itu punya kehendak, ya kan? Karena punya kehendak dan Waalaikumsalam dan punya kudrah maka diperintah oleh Allah. Gitu loh, paham maksudnya? Nah, karena punya kehendak dan punya kudrah dengan bukti diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah, maka enggak boleh beralasan dengan apa? Takdir. Seperti itu. Ya. Buktinya kalau si hamba tadi melakukan maksiat karena bodoh, lupa atau dipaksa enggak dosa. Gitu loh. Oh iya. Terus kita i'rab dulu ya. Ar-rabi'u anna Allah Ta'ala, ya lanjut sampai mana tadi? Sampai mana ini? Mas Ahmad ya. Ar-rabi'u anna Allah Ta'ala amaral 'abda wa nahahu. Baik, Mas Ahmad, itu ada anna Allah Ta'ala amara, itu ada ana ya. Ana butuh apa sama apa? Isim ana dan khobar ana. Iya, mana isimnya ana? Lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah Allah. Ya kan, oleh karena itu kita baca nasab Allah karena dia isimnya apa? Anna. Butuh apa lagi satu lagi? Khobarnya ana. Mana khobarnya ana? Jumlah fi'liyah amara. Jumlah fi'liyah amara. Betul sekali. Terus Mas Jatmiko, annallah, kenapa enggak inna aja? Karena hamzahnya di atas, ya kan ya. Itu bebeknya di atas masa inna Ustaz ya gitu kan. Kenapa? Seandainya ini dihapus bebeknya yang bacanya tetap ana kan. Kenapa kok ana? Kok enggak inna? Karena di tengah ya tidak di awal kalimat. Gampangannya seperti itu kan, tidak di awal kalimat. Terus Bapak Sri, ada ana, ada isimnya, ada khobarnya kan? Ana isimnya khobarnya itu namanya apa? Ana isimnya khobarnya itu namanya apa? Temennya an plus fi'il mudhari'. Ya, temennya itu. Namanya apa itu, Pak? Bukan. An plus fi'il mudhari' namanya apa? Nah, masdar apa? Sama, ini namanya apa? Ana, isimnya dan khobarnya, itu namanya apa? Masdar mu'awwal. Jadi masdar mu'awwal kan ada dua kan ya. Yang kita pelajari dua, nanti kalau sudah kelas 2 ada 3 nanti ya kan ya. Seperti itu. Yaitu an plus fi'il mudhari' sama ana, isim ana dan khobar ana, itu juga disebut masdar mu'awwal. Pertanyaan selanjutnya, masdar mu'awwal ana, isimnya dan khobarnya itu punya i'rab apa tidak? Apa i'rabnya? Betul. Kenapa? Fi mahli raf'in. Dari khobar dari ar-rabi', ya kan? Khobar dari apa? Ar-rabi', ya. Ya. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi yang lebih tepatnya ar-rabi' itu malah jadi apa? Khobarnya. Masdar mu'awwalnya dari apa? Mubtada'nya, ya. Kenapa? Karena dalam mu'tarad itu yang jadi mubtada' masdar mu'awwal apa? Yang masdar mu'awwal itu jadi mubtada' apa khobar? Dilihat, Pak. Hujan tak, Pak?
Baik ya, kita lanjutkan. Bismillah. Jadi tadi dari Ar-Rabi'u annallaha ta'ala amaral 'abda wa nahahu. Ini yang jadi mubtada'nya adalah yang masdar muawalnya. Mubtada bisa berupa satu, apa itu? Isim dhahir, dua isim apa? Mabni, tiga masdar muawal. Jadi di sini kalau ada kasus seperti ini kita balik. Ya, kita balik yang mubtada'nya jangan yang depan. Maksudnya jangan yang ar-rabi', tapi yang mana? Yang masdar muawwal. Ya. Contoh dalilnya adalah misalnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Ya kan ya? Laisal birra kan? Laisa itu saudaranya siapa? Kana kan? Kan kalau isimnya kana itu apa? Rofa. Di situ Allah berfirman laisal birra nasab. Berarti nasab itu jadi apanya? Lah mana isimnya kana? Isimnya laisa. Berarti menunjukkan sama kalau mubtada ya sama. Paham ya? Jadi yang masdar muawal itulah yang jadi mubtada. Itu ya. Terus walam yukallifhu illa ma yastati'u. Lanjut. Mas Rakil ya. Mas Rakil, annallaha ta'ala amaral 'abda. 'Abda itu i'rabnya apa? Kenapa? Kenapa? Dari la fa'ilnya amara mana? Takdiruhu kembali ke lafzul jalalallah. Betul. Wa nahahu walam yukallifhu. Baik, walam yukallifhu Bapak Mahfud, walam yukallifhu. Kallafa yukallifu toh. Itu yukallif itu ada i'rabnya enggak? Fi'il yukallif ada i'rabnya. Apa i'rabnya? Jazm. Kenapa jazm? Kemasukan penjazm yaitu lam. Seandainya itu saya ganti lan, bacanya apa? Betul sekali. Illa ma yastati'u. Mas Ismail, illa ma yastati'u. Istata'a yastati'u. Itu fi'il apa itu? Mudhari'. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Fi'il mudhari' yastati'u itu i'rabnya apa? Kenapa rafa? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil penjazm. Jadi dia apa? Rafa. Seandainya saya kasih lam depannya bacanya apa? Lam yastati. Pakai ya apa enggak? Enggak pakai. Ya. Jadi pendek. Lam